The fast-growing demands of digital era motivates us to continue improving the potential of integrated human resources that are capable to support productivity. This vast and rapid development needs an effective and modern learning solution that can keep up with the routines of today's society. A facility that can cope with the limitations of space and time. For many people, both limitations pose as major problems in developing themselves and enhancing their career in digital era. In the end, those problems will impact their lifestyle. Universitas Terbuka is here to answer those problems by applying an open and distance learning system. A system that has proven effective in increasing the coverage and equal distribution of excellent higher education for all elements of society. Our learning system. Our system allows students to have a flexible and open learning method, and it offers many advantages. First one is the registration period, which is open throughout the year, so no more worry about late registration. Flexible space, time, and place. This is useful for students who still want to develop their knowledge wherever and whenever they want. Easily access printed and digital teaching materials in all corners of Indonesia and other countries. Our system gives opportunity to people from all groups and ages to learn and develop their knowledge, as well as their skills in all fields. With 39 regional offices all across Indonesia and overseas service centers, we are always ready to support operations. For All tentunya masih disiarkan langsung dari Gedung Pusat Pengembangan Multimedia Universitas Terbuka Pondok Cabe. Kita lanjut kembali tutorial radio kali ini, yaitu dengan topik parenting dalam penggunaan media elektronik dengan kode mata kuliah PAUD 4502. Program pelibatan orang tua dan masyarakat. Saudara mahasiswa Universitas Terbuka, khususnya mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Ilmu Pendidikan Program Studi S1 PG PAUD, selamat berjumpa kembali dalam acara tutorial radio. Nah, saudara, program tutorial radio ini merupakan program yang membahas materi perkuliahan melalui media radio. Apabila Anda mempunyai masalah ataupun tanggapan yang berkaitan dengan materi kuliah ini, silakan ya, pertanyaannya diajukan melalui channel YouTube Universitas Terbuka TV pada saat live streaming saat ini, atau juga melalui DM Instagram @radio.ut, tentunya, atau melalui surat dengan alamat Pusat Produksi Multimedia Universitas Terbuka, Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Ciputat, atau melalui email ya, kami di p2m2@ekampus.ut.ac.id. Kami akan menampung pertanyaan-pertanyaan Anda dan akan menjawabnya melalui gelombang ini. Baiklah, rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi, tutorial radio kali ini membahas materi mata kuliah PAUD ya 4502, program pelibatan orang tua dan masyarakat. Untuk itu di studio telah hadir tutor mata kuliah tersebut, yaitu dosen dan ketua program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini pada jurusan pendidikan dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yaitu telah hadir Ibu Dr. Mukti Amini MPD. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Bu Ning ya? Saya panggil Bu Ning ya, betul silakan. Ya Bu? Apa kabarnya Bu? Sehat ya Bu? Baik Pak Dedi, alhamdulillah. Iya, baik Bu. Ini kita kembali tutorial radio, dan silakan Ibu menyapa dulu buat rekan-rekan mahasiswa yang ada di Indonesia maupun di mancanegara. Monggo Bu, silakan. Selamat pagi menjelang siang teman-teman mahasiswa PG PAUD UT di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri yang saat ini sedang menyimak siaran tutorial radio. Selamat berjumpa. Ini sesi yang kedua setelah beberapa pekan yang lalu kita sudah membahas tentang parenting dalam penggunaan media yang lain. Nah, sekarang kita bahas yang media elektronik. Ya, selamat menyimak dan silahkan nanti bertanya jika ada yang merasa perlu ditanyakan. Iya, dan ada perlu dicatat juga, harus perlu dicatat iya, ya Bu ya. Silahkan. Iya, silakan ini disiapkan catatan alat tulisnya ya. Baik Bu Ning, acara kita kali ini membahas tentang parenting
dalam penggunaan media elektronik pada anak nih Bu ya. Langsung ke pertanyaan ya Bu ya, kita mulai. Media elektronik saat ini beragam Bu. Apa saja sih Bu yang akan dibahas pada pertemuan ini? Silakan Bu. Iya, betul. Memang media elektronik kan macam-macam sekali sekarang ya. Tetapi pada kesempatan kali ini karena terbatasnya waktu, saya akan fokus pada 3 saja, yaitu televisi, kemudian tentang games, kemudian satu lagi tentang video ya. Nanti kita bahas satu-satu. Baik. Lalu apa pengaruh televisi ini Bu pada anak nih Bu? Ya, memang kalau saat ini sebetulnya anak-anak itu tidak terlalu intens ke televisi ya. Barangkali mungkin lebih ke gadget gitu ya. Nanti makanya itu juga akan kita bahas. Tetapi mungkin untuk anak-anak di daerah pedesaan, mungkin saya rasa TV juga masih menjadi kebutuhan dan favoritnya anak-anak lah gitu ya. Nah, ternyata bagaimanapun tetap ada pengaruh televisi bagi anak-anak. Paling tidak ada, kita bisa jelaskan ada 8 ya. Nah, yang jelas mempengaruhi perkembangan otak anak jelas ya, karena dia banyak menyerap kosakata baru gitu ya. Apalagi lewat iklan-iklan yang warnanya gonjreng ya, menarik ya. Anak-anak kadang-kadang bisa baca justru dari iklan-iklan itu. Apa itu tahu merek-merek tertentu. Saya nggak bisa sebut merek kan ya. Nah, itu biasanya justru karena lihat iklan gitu ya. Apalagi iklannya itu lucu ya. Anak langsung hafal biasanya. Hafal sekali. Kadang-kadang ditiru. Nah, tetapi memang iklan ini kemudian menjadi pisau bermata dua. Kalau memang iklannya oke, mendidik ya berarti itu akan mendukung perkembangan otak. Tetapi ketika iklannya itu malah mungkin yang sifatnya kurang pantas atau belum pantas, misalnya masalah adegan agak dewasa begitu yang kemudian terlihat oleh anak. Nah, ini yang kemudian justru akan berpengaruh negatif gitu ya. Yang hal yang lain yang perlu kita waspadai adalah ya karena anak-anak masih belum bisa memilah mana siaran yang bagus, mana siaran yang tidak. Sementara TV-nya sendiri kan pasif ya. Tidak bisa kita setting cari-cari gitu ya. Mungkin kita ada beberapa saluran televisi tapi kan ya sekedar mencari ya. Nah, itu anak-anak akhirnya ya sudah pasrah saja apa saja yang ada di TV, dia tidak protes gitu ya. Sementara kalau dia terlalu banyak nonton, pasti nanti akan berpengaruh ke konsentrasinya, gitu ya. Kadang-kadang kita suka mungkin lihat ada anak-anak yang dipanggil nggak dengar-dengar. Ya itu karena fokus banget ke TV, jadi indera pendengarannya seolah berkurang fungsinya gitu, sampai harus gitu ya, baru nengok gitu. Nah, itu pengaruh TV juga ke sana gitu ya. Nah, yang lainnya lagi, karena tontonan yang menarik itu jadinya dia kurang bersosialisasi. Padahal seharusnya kan anak usia dini itu saatnya dia banyak bermain bareng teman-temannya di luar. Kalau zaman saya sih mainnya masih gobak sodor lah atau gitu ya. Tapi sampai sekarang kan sebetulnya itu tetap diperlukan ya, main outdoor bareng-bareng temennya, bersosialisasi itu perlu. Tetapi karena asik nonton TV, nah waktunya berkurang banyak untuk hanya sekedar menonton dan pasif gitu ya. Dan biasanya kalau sambil ngemil, nah akhirnya jadi obesitas nanti gitu ya. Dari kecil sudah biasa nonton sambil ngemil, akhirnya tidak bisa mengendalikan nafsu makannya. Dan yang jelas ketika ada TV, terus sama-sama semua mata tertuju ke TV, meskipun kumpul seolah-olah satu keluarga itu kumpul, tapi hubungan tuh nggak ada. Hubungan dua arah nggak ada, tidak ada percakapan di sana, sama-sama fokus ke benda kotak gitu ya. Itu akan merenggangkan hubungan keluarga. Yang lebih bahaya adalah ketika tadi ada adegan-adegan dewasa yang tidak sengaja tertangkap oleh anak-anak. Nah, ini secara tidak langsung biasanya juga anak-anak ini yang sudah terpapar tontonan seperti itu akan mengalami kematangan seksual yang lebih cepat. Nah, ini bahayanya. Iya, Bu, betul. Nah, berarti ini Bu, permainan tradisional bukan berarti ditinggalkan Bu ya, masih ada tetap ya Bu ya, kayak permainan congklak masih ada ya Bu. Harus. Karena itu penting kan, bersosialisasi untuk anak-anak usia dini. Iya, betul. Nah, itu di PAUD sebetulnya diajarkan, ada mata kuliah khusus tentang itu ya, bagaimana meng-create permainan tradisional itu supaya nanti bisa up to date lah dengan sekarang, tidak terlalu tradisional alatnya, tapi bisa diperbarui sedikit ya Bu ya. Ya, baik Bu Ning, kita lanjut kembali Bu. Lalu bagaimana nih Bu cara mendampingi anak dalam menonton TV sih Bu? Ya, betul ya. Karena ini kadang-kadang ada orang tua yang mumpung dia diem deh, aku tinggal masak dulu gitu kan. Jadi justru orang tuanya merasa biarin aja dia anteng aja di tempat TV, padahal justru sebenarnya saat menonton TV itulah saat anak harus didampingi, dipantau, didampingi, diajak ngobrol gitu ya. Paling tidak sebelumnya kalau pas lagi nonton diajak ngobrol juga anaknya kan marah, jadi nggak kedengeran gitu ya. Mama berisik gitu kan. Mungkin sebelumnya gitu ya. Ditanya apa yang pengen ditonton apa, terus ya jelas paling enggak dirangkul gitu. Jadi dia merasa ada orang lain kok di samping saya gitu ya, tidak cuek saja gitu ya. Terus yang lainnya ya tadi orang tua harus
update dulu acara-acara apa sih yang memang pantas untuk anak-anak, jangan pasrah saja pokoknya. Oh kalau misalnya stasiun TV yang ini kan memang anunya anak-anak, pasti anak-anak semua bagus semua, belum tentu gitu. Ratingnya tuh nanti akan macam-macam. Anak-anak bahkan kartun pun kan sekarang yang disisipi adegan dewasa banyak gitu ya. Jadi kita harus waspada dengan itu. Dan ini mau nggak mau kita harus searching gitu ya, cari tontonan mana yang layak dan tidak layak. Yang lain ya harus ada kesepakatan. Jam berapa mau nonton gitu ya, waktunya kapan, atau misalnya kita punya waktu, kalau kayak daerah Yogyakarta itu kan dia punya jam malam belajar tuh bagus ya, dari habis maghrib kalau tidak salah sampai dengan jam 8 itu tidak ada yang boleh menonton TV atau apapun yang bermain gadget juga tidak boleh. Nah itu bisa diterapkan. Misalnya boleh nonton TV-nya kalau pulang sekolah sebentar nanti sebelum masuk waktu mandi, ada ya. Dan secara riset itu anak-anak itu maksimal banget nonton TV itu hanya 2 jam sehari. Tidak boleh lebih. Nah ini juga menjadi introspeksi ya buat semua orang tua, bukan hanya nonton TV sih, nonton TV plus gadget plus apa itu 2 jam gitu. Memang harus diitukan Bu ya, ditentukan, plotting harus dibagi-bagi waktunya gitu ya. Nah terus sebisa mungkin tidak menyediakan TV di kamar pribadi anak, nah, karena nanti tidak terkontrol tadi ya. Jadi sebisa mungkin TV diletakkan di ruang keluarga. Terus ya tadi kita bincang-bincang lah sebelum nonton tuh sebetulnya acara favoritnya apa yang kamu tahu tentang tokoh ini tokoh itu gitu ya, dia seperti apa, itu juga perlu ya. Terus ya tetap sebagai orang tua kita harus juga menyediakan kegiatan yang lain. Kan mungkin ada jam-jam yang larangan nonton TV. Tapi kalau cuma dilarang doang, terus gua ngapain gitu kan? Dia nggak ngerti kegiatannya, dia harus kalau habis maghrib nggak nonton TV. Kegiatannya apa? Jadi kita harus siapkan entah dengan tebak-tebakan dengan anggota keluarga, terus mungkin makan bersama itu juga termasuk ya sarana pendidikan, atau ada mungkin game-game edukasi yang kita beli, kita install khusus untuk anak-anak gitu ya. Itu semuanya harus kita create. Jadi tidak sekedar melarang tapi tidak ada alternatif. Itu harus ada gitu ya. Termasuk menyediakan buku-buku yang memang menarik untuk dibaca. Ya kita nyuruh anak baca buku tapi kalau yang dibaca cuma buku pelajaran sekolah ya nggak nyaman buat anak-anak. Jadi meskipun komik nggak masalah, komik juga sekarang sudah banyak yang bagus-bagus ya, komik anak-anak yang memang di-create untuk perkembangan otak anak juga sudah banyak gitu. Nah baik Bu, sekarang nih menyoali tentang menonton TV nih Bu ya. Kan ada beberapa film kartun yang memang arahnya ke dewasa ya Bu ya, yang bahkan sudah ada yang di take down ya Bu ya oleh Badan Penyiaran Televisi Indonesia, betul ya Bu ya. Berarti peran di sini, peran sebagai selain orang tua mendampingi anaknya pada saat menonton TV, apakah perlu juga Badan Penyiaran Televisi Indonesia ini mensensor film-film yang sekiranya atau film kartun ini kalau ada arah yang ke dewasa di take down? Itu penting ya Bu ya? Dalam hal ini saya rasa Kominfo ya, Kementerian Kominfo itu berperan, tetapi kadang-kadang kan arus ini tuh, apalagi kalau yang lewat internet, arus datangnya film-film baru atau tontonan baru tuh kan banyak. Nah biasanya Kominfo itu akan juga bertindak cepat kalau ada laporan. Nah sehingga memang kita yang sebagai orang dewasa ini yang segera tanggap, memberikan laporan ke email mereka gitu ya, ke channel mereka, tolong ini di take down gitu. Biasa kalau ada laporan dari masyarakat, ada aduan seperti itu, segera di take down. Tapi kalau masyarakat acuh ya Kominfo artinya tidak imbang antara pengawasan dari orangnya mungkin berapa orang, sementara arus informasi yang masuk sekian banyak, jadi nggak imbang gitu. Jadi memang harus dilaporkan. Betul. Harus ada laporan. Baik Bu Ning, ini semakin menarik sekali Bu pembahasannya. Lalu bagaimana nih Bu cara mendampingi anak nih Bu ya? Tadi untuk menonton televisi. Lalu kalau untuk film di bioskop nih bagaimana Bu? Bioskop mungkin buat anak-anak sekarang juga masih menarik ya. Kalau di Jakarta kan masih ada SX1 gitu ya, ada 21 gitu ya. Nah ini juga perlu kita dampingi dulu ya, pendampingannya seperti apa, kita tanya dulu apa benar-benar bisa ke bioskop atau cukup mungkin lewat channel yang beli gitu ya, atau sewa VCD. Kalau zaman dulu sewa gitu ya, kalau sekarang kan pakai berbayar layanan berbayar gitu kan banyak gitu ya. Nah itu juga perlu kita sepakati. Mungkin anak-anak kan kadang-kadang bukan masalah filmnya, tapi pengen jalan-jalannya gitu kan. Ada ayah, ada ibu, ada kakak ikut. Nah itu berarti memang perlu ke sana gitu. Itu juga perlu. Terus perginya dengan siapa, itu juga kita kan harus tahu. Jangan sampai kan anak kecil-kecil semua nonton bareng-bareng nggak tanpa pengawasan, serem amat gitu ya. Harus tahu siapa yang diajak, orang dewasanya itu siapa gitu ya. Terus filmnya apa, filmnya apa ini mau nggak mau orang tua update dulu, searching dulu ini film seperti apa, ratingnya seperti apa gitu ya, supaya kita jelas gitu ya. Ada nggak adegan, maaf
ciuman saja, Iya. itu kan jadi masalah. Kalau Betul. tidak kita nggak ikut, kalau Iya. kita ikut kita bisa begini. Iya, bisa kita tutup, Bu, betul. Kita tutup matanya. Kalau kita nggak ikut repot gitu Iya, ya. iya. Nah terus kalau ada iklan, dia sadar nggak iklannya itu apa saja, atau kita sendiri nggak iklannya itu ada yang berbau porno atau tidak, Betul, atau betul. adegan dewasa atau tidak. Karena kadang-kadang nyelep film lain Iya, ya yang iya, mau tayang iya, gitu. iya, iya. Nah itu filmnya pas apa nggak buat mereka? Trailernya itu, Bu. Trailernya, Iya. itu kan perlu ya. Iya. Terus kalau memang sudah selesai nonton, juga perlu kita ajak bicara lagi. Tadi rasanya seperti apa? Kan kadang-kadang tadi kelolosan misalnya adegan sur karena ada iklan gitu ya, trial gitu. Nah, itu perasaannya seperti apa? Itu perlu kita netralkan dengan bincang-bincang pada anak. Iya. Gitu. Setelah menonton tadi Setelah itu, Bu, ya. menonton, ha. Iya. Baik, Bu Ning, kita break sejenak, Bu. Nanti kita lanjut kembali pembahasannya. Baiklah, buat rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi, jangan kemana-mana, tetap di Tutorial Radio. Kita akan segera kembali. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Hai, nama saya Novia Alina Ceribel dan sekarang saya kuliah di UT Bogor. Seru banget kuliah di sini karena saya bisa bekerja sekaligus kuliah juga dan kuliahnya benar-benar fleksibel banget. Makanya buat kalian yang masih bingung mau kuliah di mana, langsung aja daftar di UT Bogor. Dah. Fleksibel tapi tentu kualitasnya nggak mungkin bisa diraguin. Ayo gabung sama aku yuk. Dah. Sejak universitas terbuka diresmikan, kami telah menjadikan teknologi komunikasi digital sebagai alat perkuliahan. Dengan peralatan yang canggih dan tentunya dukungan tenaga profesional, serta sarana-prasarana yang sangat memadai untuk mendukung terselenggaranya pendidikan dan pembelajaran mahasiswa UT melalui berbagai modus pembelajaran berbasis teknologi dan diseminasi inovasi. Inovasi tiada henti terus kami lakukan untuk menjadi universitas yang network, digital, dan virtual. Telah menjadi pegangan bagi mahasiswa bahwa UT sangat mengikuti perkembangan zaman, bahkan menjadi pelopor kampus digital di Indonesia. Jangan ragu untuk bergabung bersama kami dalam menggapai cita-cita. UT menjangkau yang tidak terjangkau. Hanya UT yang bisa begini. Setiap hari selalu kuawali dengan yang aku mau. Bebas tapi bertanggung jawab, fleksibel tapi pasti. Hari-hariku dipenuhi dengan semangat untuk kuliah dan meraih profesi. Karena aku mampu mandiri, UT menempatku untuk mandiri. UT memberiku kesempatan belajar kapan dan di mana saja. Dan tentu saja bisa mengelola waktu untuk belajar dan bekerja. Hingga kini, aku mampu meraih profesiku. Menyenangkan, dan aku siap meraih prestasi yang terbaik. Gimana dengan kamu? Kemandirian ciri khas utama kami. Ya cuma UT yang bisa begini.
Luciana for All, dan juga masih dalam pembahasan di tutorial radio mengenai PAUD ya, untuk anak usia dini. Baik, Bu Ning ya. Kita lanjut kembali Bu, pertanyaannya ini mengenai internet nih Bu ya. Kali ini Bu. Ya, apa saja sih Bu dampak negatifnya secara umum nih Bu untuk internet ini Bu, kan karena semakin semua anak-anak sekarang megang gadget nih Bu. Betul. Pinjem gadget, lihat gadget gitu ya Bu. Nah, itu gimana Bu? Ya. Sebenarnya kan segala sesuatu itu kan pisau bermata dua ya Pak Dedi ya. Internet memang bagi kita juga sangat bermanfaat. Betul. Ada sisi positifnya. Apalagi selama masa pandemi kemarin. Yang selama ini kita jaga-jaga jangan sampai anak pegang HP, malah kita kasih HP 8 jam. Karena memang belajar online Bu. Belajar lewat HP gitu ya, mau bagaimana gitu ya. Nah, tetapi dari sisi yang lain juga memang tadi betul ada dampak negatif juga. Jadi segala sesuatu memang ada positif negatifnya. Negatifnya ini kan yang mau kita cegah supaya tidak sampai pada anak-anak. Betul. Nah, sebelum ke bahaya internet untuk anak-anak, kita bahas dulu secara umum ya. Bahaya internet yang berlaku sebetulnya untuk semua orang, tidak hanya anak-anak. Ya, termasuk adanya sabotase perangkat digital, ada virus spam masuk. Ini kan orang dewasa pun juga kadang nggak nyadar gitu ya. Terus atau pembukaan akses tertentu untuk ke server tertentu. Jadi kita download aplikasi apa, tapi nanti dia bisa masuk ke kita ya, email data pribadi kita. Atau ada fraud ya, penggunaan kartu kredit. Terus misalnya ada aplikasi yang membuka proteksi kita gitu ya. Banyak serangan seperti itu. Atau serangan cyber lah, selama ini kan banyak ada perjudian, narkoba segala macam, bahkan sampai pada jual beli anak kan dari termasuk juga internet. prostitusi online. Prostitusi online anak-anak pun ada. Prostitusi online anak pun ada. Ini sangat kita prihatinkan. Tetapi ada yang memang sangat fokus kepada anak-anak ya. Kita bisa lihat di slide. Bahaya utama yang sangat mengancam dari internet itu bisa kita pilih dua ya. Yang pertama kaitannya dengan pornografi, kekerasan, informasi sara ya, terutama pornografi, karena pornografi itu kayak air bah gitu datangnya itu banyak sekali di internet gitu ya. Bahkan sampai ada riset dari salah seorang ahli bahwa 6 dari 10 remaja usia belasan itu sering atau pernah menerima email yang tidak dikenal gitu. Dan sayangnya 63% dari mereka mereplay. Nah, itu kan berarti kan sudah membuka diri terhadap orang lain ya, ada bahayanya. Dan 1 dari 5 remaja itu sudah pernah mengalami pelecehan seksual atau intimidasi melalui internet. Ini remaja. Kalau anak-anak dengan polosnya mungkin kalau mau dilaporkan lebih banyak lagi, dan ini kan yang laporkan ya. Kalau yang nggak lapor kita nggak tahu. Betul, gitu ya. Nah, kali ini mungkin saya lebih fokus ke pornografinya dulu kali ya Pak ya. Iya, boleh Bu. Jadi kalau pornografi itu secara umum ya itu tadi, mungkin dengan iklan ya, YouTube yang siaran anak-anak pun iklannya kadang-kadang masih ada pornografinya. Ini kita kan agak sulit ya untuk benar-benar bersih gitu ya. Makanya ada YouTube anak-anak kan, itu bisa kita kunci gitu ya. Kenapa pornografi ini menjadi begitu berbahaya? Pertama karena adiktif, bikin orang ketagihan gitu ya. Dan tentu tadi banyak sekali kasus meniru dari sudah melihat itu, kemudian menstimulus anak untuk meniru adegan tanpa pertimbangan yang matang. Betul, gitu ya. betul. Yang kedua, menurunkan kecerdasan. Kenapa? Karena sudah terpapar dengan pornografi, secara alami otak depan kita tidak berkembang lagi, kurang berkembang. Terus dopaminnya berlebihan keluar. Jadi minta disenangkan, minta kepuasan dopamin itu, tetapi otaknya malah mengkeret. Gitu ya. Dan sinkronisasi listrik di otak itu kemudian menjadi lamban. Jadi sudah terpapar kalau sudah seperti itu. Menariknya lagi ada riset yang mengatakan bahwa kalau sudah dewasa, anak-anak yang sudah terpapar pornografi ini akan lebih mudah berselingkuh. Berbahaya ini ya. Berbahaya. Dan ini lebih mudah terkena ED dan DE saat dewasa bagi laki-laki. Nah, ini kalau saking seringnya terpapar pornografi. ED dan DE ini apa nih Bu? Nah, ejakulasi dini dan disfungsi ereksi. Ini kan penyakitnya lagi-lagi semua. Ya kenapa? Karena sudah terbiasa dengan cyber sex. Jadi terpuaskan dengan itu. Kemudian tidak ada aktivitas fisik yang lebih. Nah, sampai ke sana. Jadi, ini bahaya banget kan ya. Jadi menakutkan sekali Bu ya dengan internet ini Bu ya. Nah, itu ada pencegahannya nggak sih Bu? Sebetulnya ya pencegahannya memang dari Kominfo ya Bu ya. Iya, betul. Nah, tapi di pencegahan yang lebih sifatnya lebih masif lagi nih gimana nih Bu? Ya, nanti kita bahas tentang pencegahannya, tapi sebelum ke sana saya mau bawa satu lagi tentang pornografi ini kaitannya dengan kerja otak kita gitu ya. Jadi ibaratnya kalau sudah ada masuk foto pornografi itu seperti menyabotase
sabotase terhadap otak kita. Seperti apa? Ya meskipun hanya 3/10 detik, kan sebentar banget tuh. Iya. Ya. Tetapi itu secara sistem di otak itu sudah masuk, direkam oleh otak anak, gitu ya. Dan semuanya bersifat instan, ya, meninggalkan jejak memori. Iya. Ada hitungannya. Menurut ahli, saya lupa siapa namanya, itu katanya kalau sudah ke 30 kali lebih, itu sudah ketagihan pasti, gitu ya. Itu kan bahaya ya. Iya. Dan gambar porno itu biasanya sangat kuat image-nya pada anak. Betul. Sehingga ingatannya tajam ke sana, gitu iya. ya. Susah untuk dilupakan buat anak-anak. Iya. Jadi bahkan kata beberapa ahli, bahaya pornografi ini jauh lebih berbahaya daripada narkoba maupun alkohol, gitu ya. Lebih nyanduk, gitu ya. Ini berbahaya sekali. Dan sangat mempengaruhi fungsi otak, terutama kalau buat anak-anak. Ya tadi perilakunya jadi menyimpang, ya itu yang kemudian akhirnya terjadi perkosaan antar anak dan sebagainya, gitu ya, atau prostitusi anak itu bahkan terjadi seperti itu. Itu tentang pornografi secara umum. Iya. Baik Bu, kita ke pertanyaan berikutnya Bu ya. Lalu nih bahaya internet bagi anak sendiri ini apa nih Bu? Ya. Jadinya. Jadi secara umum kalau bahaya internet bagi anak itu tadi ya pornografi tadi, ada kekerasan, terus jual beli anak dan sebagainya. Tetapi secara umum yang paling perlu kita waspadai sebetulnya yang pornografi, karena ini sulit kita cegah. Tadi ya kita sudah bilang informasi sekian banyak masuk, iklan pun banyak yang pornografi, tetapi pengawas juga tidak mungkin melihat satu-satu kalau tidak ada laporan, kan gitu. Jadi memang harus ada laporan. Makanya di sini pendampingan dari orang tua itulah yang sangat berperan ya dalam urusan penggunaan internet ini. Iya, baik Bu. Ning, bagaimana cara Bu mendampingi anak dalam penggunaan internet itu sendiri nih Bu? Ya, betul ya. Jadi sekarang masalahnya adalah internet itu kan tidak nempel di komputer atau di laptop seperti dulu kita ya. Zaman saya masih kuliah kan seperti itu. Sekarang kan di tiap HP saja sudah bisa internet, gitu. Jadi internet itu sangat mobile. Meskipun kita berharap internet itu bisa dipakai di ruang keluarga saja kalau pakai laptop, tapi kalau pakai HP ya susah kita mengendalikannya, gitu ya. Tetapi kalau memang masih menggunakan komputer, dan memang sebaiknya untuk penggunaan HP untuk anak usia dini jangan dulu, jangan dikasih hak milik HP lah. Ya boleh sekali-kali pinjam punya mama, papahnya, gitu. Tapi juga ada hitungan menitnya, dan kita tahu aksesnya apa saja, gitu ya. Jadi kalau untuk penggunaan internet yang sifatnya belajar, yang lewat laptop atau komputer, usahakan penggunaannya di ruang keluarga, itu yang pertama, ya. Sama seperti tadi untuk TV, gitu ya, jangan di kamarnya, nanti kita tidak terkontrol. Terus ada keluarga yang mengawasi, gitu ya, bersama anggota keluarga lain. Jangan mumpung dia sibuk, kita sibuk juga yang lain, gitu ya, nanti malah tidak terkontrol. Dan ada batas penggunaan waktu, itu kan kita bisa setting ya, kapan harus menggunakan internet, kita jadwalkan. Dan juga kita sendiri sebagai orang tua atau kita sebagai guru, kita sendiri juga melek yang ditawarkan di internet itu apa saja sih, iklan-iklan yang masuk apa saja sih, gitu ya. Jangan sampai kita akhirnya kecolongan banyak kasus, dia sudah terpapar ini karena lihat TikTok tadi atau lihat apa, gitu ya. Nah itu berbahaya ya. Terus ketika memang sudah ada informasi yang sudah diserap, atau kita bisa lihat dari histori kan ya, dari histori anak-anak, kita tanyakan balik. Tadi rasa dia seperti apa? Itu nanti akan kita bisa evaluasi ya, apa dia jijik, gitu ya. Mungkin pertama kali melihat, maaf nih, kecolongan lihat adegan dewasa, mungkin jijik. Dia cenderung langsung mengalihkan mukanya. Tapi kalau sudah 2-3 kali mungkin beda, gitu ya. Mungkin malah lama-lama ketagihan. Nah, itu kita harus waspada, gitu ya. Ini sudah keberapa dia? Kita bisa mengira-ira sudah keberapa tayangan ini mampir di matanya itu dari reaksinya dia. Kalau dia masih begini, mungkin masih baru pertama, gitu. Tapi dan itu kita harus cegah, jangan sampai kena lagi, gitu ya. Jangan sampai kekerasan. Kalau masih menoleh begitu, berarti masih bisa kita cegah Bu, kemungkinan besar. Tapi kalau dia udah melotot begini, agak sulit kali Bu ya. Ya itu perlu ke ahlinya kalau itu sudah edik berarti ya. Nah, dan juga ya tadi memberitahu kenapa sih kok kita tidak boleh buka saluran yang ini, saluran yang itu, gitu ya. Atau kenapa sih kok belum boleh punya akun sosmed sendiri, itu juga perlu kita jelaskan pada anak-anak. Meskipun sekarang sih banyak ya orang tua yang membuatkan akun sosmed untuk anak-anaknya. Nah itu tolong dipastikan bukan anaknya yang ngoperasiin ya. Jadi sekedar istilahnya narsisnya orang tua lah, pengen anaknya punya akun sendiri, tapi sebetulnya isinya yang mengupload orang tua. Jangan sampai anak belum saatnya punya akun, karena sebetulnya dari sosmed sendiri kan juga sudah bertanya ya, batas umurnya berapa, gitu. Artinya kalau belum 17 sebetulnya dia belum bisa. Belum bisa. Cuman kadang-kadang dimanipulasi yang isi, gitu ya. Jadi tuak-tuakan. Umurnya disulap ya Bu. Iya betul. Gitu ya. Baik Bu Ning, berarti nih kalau saya sih Bu maunya nanti mungkin Kominfo ada terobosan baru mengeluarkan gadget namanya anak usia dini. Ini kan sekarang semakin pintar Bu, anak-anak kecil ini semakin pintar nih Bu ya.
semakin pintar, dan karena gizinya juga beda dengan dulu, Bu. Jadi dia lebih kritis, dia pengen meminjamkan HP. Mungkin nanti Kominfo mengeluarkan jenis HP yang sudah sudah ada aplikasi anak-anaknya, jadi tidak bisa diakses kemana-mana. Gimana kalau menurut Ibu kalau seperti itu? Sebetulnya yang merintis ke sana sudah banyak ya. Memang sih bukan HP sih ya, jadi aplikasi yang mengunci gitu yang bisa diinstal ke HP kita. Sudah ada beberapa yang merintis, bahkan yang sudah ada pakai, pokoknya begitu jam sekian sudah disetting, ya sudah pokoknya HP itu mau dipecah-pecah kayak apa, mati aja udah gitu ya. Itu sudah bisa kita akali. Cuman masalahnya sekarang adalah tidak semua orang tua paham sampai ke sana gitu ya. Jadi banyak justru orang tua yang merasa udahlah asik aja sama internetnya, aman gitu ya, kita bisa ngapain-ngapain, bisa mengerjakan yang lain. Ini yang berbahaya. Saya boleh menambahkan dulu Pak Dedi yang mendampingi ya, tadi masih belum tuntas. Jadi sering saya mengumpamakan begini, kalau orang tua terus supaya anak itu senang atau karena permintaan anak ngasih anak yang HP-nya itu speknya tinggi, sementara orang tuanya sendiri itu gatek, itu saya sering mengibaratkan itu seperti mau menceburkan anak kita ke selokan. Sebetulnya kita menjerumuskan dia ke selokan. Jadi kalau kita mau memberikan HP yang memang speknya memang sesuai dengan permintaan anak, paling tidak kita sendiri tahu. Jangan sampai kita dikadalin istilahnya sama anak-anak gitu. Kita nggak ngerti cara ngecek browsernya, historinya apa saja. Kita nggak tahu passwordnya apa saja. Dan seperti ini kesepakatan dari awal. Boleh punya HP tapi mama tahu passwordnya, seperti itu. Jadi kita bisa tahu semuanya gitu ya. Kita bisa cek historinya dia. Jadi jangan sampai kalah canggih lah sama anak gitu ya. Kadang-kadang dia tanya teman-temannya mungkin, Bu, ini gimana minta diajarin, tuh repotnya begitu, Bu. Tadinya dia tidak tahu jadi tahu kan gitu. Nah, itu orang tuanya harus lebih tahu lagi gitu ya. Dan berteman dengan anak ini juga perlu ya, apalagi kalau untuk anak-anak yang remaja ya kan. Sekarang yang nonton kayaknya nggak cuma yang punya anak usia dini nih. Kadang-kadang kita perlu tuh jadi temannya anak-anak punya IG apa, ya udah kita juga jadi followernya gitu ya. Itu juga kita perlu, meskipun kadang-kadang anak sekarang tuh IG-nya nggak cuma satu ya, katanya ada yang punya banyak 5, yang ini yang khusus untuk orang tuanya yang ini tapi kan ini yang anak-anak yang udah lebih dewasa lah yang kuliah, yang sekolah. Kalau yang anak-anak sekolah belum tapi itu kita perlu tahu lah perkembangan seperti itu. Ikuti terus sering dialog gitu ya, sering diskusi gitu ya dengan anak-anak supaya dia tidak merasa dilepas begitu saja dengan teknologi gitu ya. Biasanya dia nanti akan banyak cerita. Ya, baik Bu Ning. Lalu ini ke software nih Bu ya. Apakah ada software sih Bu yang dapat membantu orang tua untuk penggunaan internet yang aman nih Bu? Ada gak sih software untuk memprotek itu semua Bu? Betul. Software pengaman internet itu banyak banget jenisnya ya, seperti yang ada di slide itu ya. Ada yang anti spyware, ada browser untuk anak, ada penangkal virus, ada yang sifatnya parental ya. Saya pernah pakai parental ini yang K9 ya, kayak anjing pelacak aja ya. Gambarnya anjing pelacak. Tapi cukup kencang. Kominfo juga mengeluarkan, saya kok lupa namanya, pakai Kak juga ya, apa ya, dari Kominfo itu memang untuk parental untuk anak-anak gitu ya. Dan ini kembali lagi, apakah orang tua pemahamannya sampai sejauh ini apa tidak? Apa dia sudah lepas begitu saja, tidak pernah dipasang filter-filter itu. Bahkan untuk Yahoo pun kan kita suka bisa setel sebetulnya kan, settingnya itu mau strict, mau tengah, moderat, atau mau longgar gitu ya. Kalau untuk anak-anak misalnya memang mau nempel di HP dia, ya harus kita strict gitu ya. Untuk TikTok misalnya, kita juga bisa lihat setting. Setiap sosmed sebetulnya itu ada itunya, ada settingnya. Tinggal kita mau ngulik apa tidak sebagai orang tua gitu. Baik Bu, supaya tidak kecolongan itu tadi ya Bu. Betul. Baik Bu, kita lanjut kembali dalam penggunaan internet di lembaga PAUD nih Bu. Apa saja sih Bu prasyarat supaya aman nih Bu? Ya, memang sekarang mau tidak mau di lembaga PAUD, karena ini kan mahasiswa PAUD ini kan banyak kan guru-guru ya, guru-guru PAUD ya, mau tidak mau kan memang internet itu sudah masuk ke sekolah, termasuk di lembaga PAUD. Kita tidak bisa menafikan itu gitu ya. Yang jelas ya, yang pertama gurunya nggak boleh gatek. Ya, gurunya harus lebih melek daripada anaknya, itu harus lebih canggih Bu. Harus lebih canggih gitu ya. Terus kalau masalah akses ya, memang tidak semua lembaga PAUD sekarang ini punya akses yang bagus dengan internet ya, tetapi paling tidak sekali-sekali lah anak-anak itu diajak berselancar supaya tahu loh informasi-informasi yang berkembang di luar sana seperti apa. Dan ya tadi guru tetap harus update terus gitu ya. Jangan sampai lebih pintar anak didiknya gitu ya. Ya untuk pintar dalam hal tertentu yang trik-trik tertentu oke lah, tetapi secara umum ngerti konten ini begini, yang situs ini begini, itu secara umum guru paham gitu ya. Atau
ya paling enggak minimal bisa mengoperasikan komputer gitu ya. Iya. Jangan sampai Gaptek kita gitu. ini yang mana sih yang mau di mana, yang mana tanya anaknya gitu kan ya. Jadi kurang ini ya. Kalau di pendidikan itu ada istilahnya gezah, kewibawaan gitu ya. Kalau kita banyak nanya ke anak, jadi anaknya loh kok Bu Guru nanya-nanya saya gitu ya. Jadi kan lucu gitu ya. Dan secara umum tetap harus sering ada dialog lagi bahwa bagaimanapun internet itu tadi banyak juga dampak negatifnya gitu ya, sehingga tetap bisa kita manfaatkan sama-sama, tapi untuk belajar gitu. Iya. Baik itu. Baik Bu, jadi intinya guru itu harus lebih canggih ya Bu, jangan gaptek ya Bu ya. Jadi bisa menutup yang konten-konten itu tadi Bu ya, yang dalam tanda kutip tadi. Baik Bu, bagaimana cara guru mencegah penyalahgunaan internet di sekolah nih Bu? Ya, ini kalau di slide banyak sebetulnya, tapi saya akan bahas yang penting-penting saja ya. Secara umum memang bagaimanapun penggunaan internet di sekolah tentunya, dan kalau di rumah kan oleh pengawasan oleh orang tua, kalau di sekolah ya berarti oleh guru terus kemudian menempatkan penggunaan komputer di tempat-tempat yang terbuka sama seperti kalau di rumah. Terus kemudian juga tadi dialog lagi ya, banyak dialog pada anak, kira-kira apa sih yang berbahayanya gitu ya, apa yang sudah ditonton, dan mengingatkan tadi masalah informasi yang sensitif, tidak gegabah untuk ngasih email ke orang lain ya, tidak gegabah untuk bikin status saya posisi di sini gitu ya. Itu kan memancing orang untuk tindak kejahatan gitu ya. Itu juga berbahaya. Terus juga tidak mengunduh materi-materi yang tampaknya menarik tapi ilegal. Gitu kan, suka ada warning dulu ya. Materi ini ilegal. Mau terus apa enggak? Kalau sudah seperti itu stop gitu ya. Juga ya itu sering diupdate. Kalau pakai software pengaman sering diupdate, karena kalau nggak diupdate nanti jadi ada lagi yang masuk lagi yang baru lagi virusnya gitu ya. Dan mengajari anak, kalau yang sudah agak dewasa sedikit, yang bukan anak PAUD, mengajari anak untuk juga membuat email yang berbeda gitu. Ini kan orang dewasa juga nggak banyak yang paham tentang ini. Jadi email satu untuk 1001 macam masalah gitu ya. Akhirnya begitu jebol, keuangan pun jebol, urusan pribadi jebol. Padahal kita perlu punya beberapa email sesuai dengan kepentingannya. Kalau untuk sosmed pakai ini, kalau untuk yang ada urusan keuangan pakai ini. Itu sebetulnya dari orang dewasa juga kita perlu sudah budayakan itu gitu ya, supaya tidak kecolongan. Gitu. Sebagai protek juga ya Bu ya. Ya baik Bu Ning, ini kita lanjut kembali ke pertanyaan berikutnya. Oh sudah Bu, kita break dulu Bu ternyata. Kita break dulu sejenak. Rekan-rekan mahasiswa jangan kemana-mana, nanti kita lanjut kembali tutorial radio kita dan akan segera kembali. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Pada akhir tahun 2021, Universitas Terbuka memperoleh persetujuan menjadi PTN Badan Hukum dari Mendikbudristek RI melalui surat nomor 0835-EE3-KB00-KB21 tertanggal 7 Desember 2021 tentang persetujuan Universitas Terbuka menjadi PTN Badan Hukum. Selamat datang di Universitas Terbuka, perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia. Universitas Terbuka sudah mengabdi untuk merealisasikan misi pemerintah dalam hal pemerataan akses ke perguruan tinggi bagi seluruh warga masyarakat. Dengan demikian, UT ikut serta meningkatkan daya tampung perguruan tinggi negeri dengan jangkauan layanan di 515 kabupaten kota di Indonesia dan layanan di lebih dari 50 negara. UT memiliki 39 kantor unit program belajar jarak jauh atau UPBJJ dan 1 pusat layanan untuk mahasiswa luar negeri. Reformasi pendidikan Indonesia melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka selaras dengan visi dan misi UT, yaitu mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi yang berkualitas seluas-luasnya bagi masyarakat. Melalui Kampus Merdeka, mahasiswa diharapkan memperoleh pengalaman kontekstual lapangan yang dapat meningkatkan kompetensi mereka secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru. Universitas Terbuka sudah memiliki
pondasi yang kuat dalam memanfaatkan digital learning. Pondasi ini harus terus dikembangkan untuk memfasilitasi penguasaan mahasiswa dan para dosen terhadap industri teknologi masa depan. Saya memberikan apresiasi tinggi kepada Universitas Terbuka sebagai pioner dalam pembelajaran jarak jauh pada tingkat perguruan tinggi yang telah memberikan layanan pendidikan tinggi yang terjangkau dan fleksibel bagi masyarakat di seluruh pelosok tanah air selama hampir 4 dasawarsa ini dan selalu terdepan. Tutorial radio yang semakin seru ya pembahasannya nih Bu Ning ya. Baik Bu Ning, kita lanjut kembali ini masuk ke games ya Bu ya. Iya, ke games. Ini pertanyaannya tadi kita sudah bahas tentang internet nih Bu. Lalu bagaimana dengan media game sendiri nih Bu untuk PAUD nih Bu. Anak usia dini ini kan banyak banget yang main games nih Bu. Saya lihat. Sekarang sebentar anak-anak itu minta diamond. Iya, itu kayak semacam pulsa gitu ya buat mainin kan pakai diamond itu ya. Jadi kalau kita diamondnya ke toko emas, mereka diamondnya di games. beda Bu ya, dewasa dengan anak-anak. Bahasanya beda. Nah, kenapa games ini menjadi hal yang favorit buat anak-anak lah ibaratnya ya. Pertama karena gambarnya kan realistis ya, tidak mati. Kalau TV tadi kan pasif gitu ya. Nah, kalau ini kan realistis, terus pemainnya sendiri kan bisa memilih saya mau sebagai apa gitu kan, sebagai pihak pertama, pihak kedua gitu, ada tokoh-tokoh yang bisa dia pilih. Dan ada tantangannya di tadi memilih memainkan itu kan ada tantangannya buat dia. Tangannya kan gerak-gerak, jarinya gerak-gerak, itu buat mereka juga kepuasan. Terus nanti kan ada gagal, ada menangnya. Itu juga kalau namanya secara umum, secara alami setiap orang itu kalau mendapatkan kemenangan itu kan puas. Tapi nanti pengen lagi terus ketagihan. Akhirnya kecanduannya jadi lebih tinggi juga gitu ya. Nah, bagi anak usia dini secara umum itu saya memang hanya fokus ke yang fisik ya. Jadi sering main game itu bisa pertama menyebabkan kejang lengan. Jadi kayak tremor gitu ya, kejang lengan. Terus mata juga mulai terkikis retinanya gitu. Jadi bisa buta dini atau menggunakan minus sejak dini gitu. Jadi bahaya ini ya. Dan pencetus epilepsi, ayan ya. Ini kan penyakit yang sebetulnya sejak dari kala, tapi sejak adanya games itu sampai bahkan ada dikenal istilahnya Nintendo epilepsi. Jadi karena kebanyakan main Nintendo kena ayan gitu ya. Saya mau tayangkan sedikit ini contoh di Indonesia aja ya, bisa lihat di layar ya. Ini contoh anak yang ketagihan main game ya. Kita lihat nih. Tangannya itu sampai begitu tuh, itu padahal tangan sama tangan, tapi dia gerak-gerakan seperti pegang HP, fokus aja ke situ, itu susah banget dilepas ya. Itu lagi terapi sebetulnya. Itu jadi kebawa begitu ya Bu ya? Sampai seperti itu, jadi dia nggak mau ngomong, sibuk sendiri tangannya utik-utik, padahal ya tangan sama tuh, kan tangan dengan tangan seperti itu ya. Nah, ini contoh yang ketagihan gitu ya. Yang seperti ini yang mau kita hindari. Ini sebetulnya anak ini lagi terapi, yang di sampingnya ini terapinya lagi mencoba melepasnya aja susah banget gitu ya. Nah, jangan sampai kejadian seperti ini. Maaf, jadi hilang ini tayangan saya sebentar. Saya off dulu ininya. Nah, itu beberapa dampak negatif bagi anak ya, kalau dia sudah sampai sangat intens dengan games. Ya, pernah ada di berita juga Bu ya, itu di sekolah mana gitu, karena kebanyakan main Nintendo tadi itu games, itu juga kejang ya Bu ya, di sekolahnya tahu-tahu kejang mereka, karena sampai berapa 6 jam kalau nggak salah itu. Itu yang dikatakan dengan ayan tadi, epilepsi. Iya, betul. Memang itu nyata Bu. Betul. Itu nyata betul. Baik, apa saja Bu dampak negatif games bagi anak juga nih Bu, selain itu tadi? Ya, jadi selain tadi jelas ya, karena kecanduan nanti kemudian kan dia pasti tidak semangat untuk belajar gitu kan, tidak lagi fokus kepada pelajaran, sebentar-sebentar games, terus menjadi asosial. Dia tidak mau bermain dengan yang lain, pokoknya lebih asik dengan dirinya sendiri tadi ya, dengan HP-nya itu gitu ya. Terus karena dia fokus ke gerakan tangan, biasanya kalau untuk anak usia ini nanti perkembangan kosakatanya juga menjadi terlambat. Dia kan jarang berbicara dengan orang lain, jadi nanti kurang bagus tuh bagi perkembangan kosakatanya. Akhirnya ya
jadi segala aspek sih kena gitu ya, tidak hanya sekedar benar, fisik gitu. Benar. Karena main game itu serius, banyak diem Bu, iya kan, asik dengan gamesnya aja gitu kan. Betul. Baik, Bu Ning, ini lalu bagaimana Bu cara mendampingi anak Bu dalam penggunaan games nih Bu? Ya, nah sekarang PR kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua maupun sebagai guru PAUD, nah kita harus juga mau nggak mau jadi kenal dulu dengan games yang ada gitu. Apa itu Mobile Legend? Kalau zaman kita dulu awal tuh apa tuh yang gini-gini, zaman kita kan masih begitu banget ya gamesnya masih sederhana. Sekarang kan wah banyak sekali gitu ya. Nah terus kemudian kita juga peduli dengan ratingnya. Nanti kita bahas sendiri ya tentang rating seperti apa. Terus kita juga lihat anak kita perkembangannya seperti apa, sudah berapa jam dia main game. Jadi ada harus tegas gitu ya. Kalau memang saatnya selesai ya selesai. Jangan ya udah tanggung kasihan gitu ya. Lagian juga saya juga lagi masak tanggung gitu ya. Itu tidak boleh seperti itu. Jadi harus tegas untuk aturan main, berapa lama dia perlu main game. Terus kita juga selain bertanya games apa yang sudah dimainkan, orang tua itu ya tadi harus canggih. Kita cek betul ke HP-nya apa saja sih yang sudah diinstal ke HP. Kalau misalnya dia pakai HP kita gitu kan, kita bisa lihat gitu ya apa saja. Terus tanya juga dari mana dia dapatkan. Karena saya pernah juga, ini anak SD ya, kecolongan anak saya sendiri gitu ya. Saya nggak pernah ngasih uang buat games, tahu-tahu dia bisa top up sendiri loh. Dengan cara kan sekarang provider itu juga pinter ya, hanya lewat pulsanya dia bisa langsung di convert ke game. Tahu-tahu kok loh saya ngisi pulsa 50.000 kok habis. Kebetulan akun email yang dia pakai itu kan nempel di HP saya cek dulu, ternyata main games, tapi cukup sekali itu aja, habis itu dia nggak berani lagi gitu, karena saya marah betul gitu ya. Ini apa-apaan kok pakai buat games sampai 50.000. Jadi memang perlu diskusi yang intens ya dengan anak-anak supaya dia tahu dia punya kesempatan, tidak istilahnya tidak dikekang habis, tidak boleh main games, tapi juga kita mengarahkan games-games mana yang memang bermanfaat untuk anak-anak itu. Iya betul Bu. Baik Bu, nih semakin menarik dan juga itu tadi Bu ya, harus lebih canggih lah orang tua ya Bu ya. Betul. Jadi harus kita monitor juga dia bermain apa historinya Bu ya. Iya, dari historinya. Baik. Lalu Bu, apakah orang tua perlu tahu Bu tentang rating untuk games atau tontonan, bagaimana cara mengetahuinya Bu? Iya, rating ini menjadi penting banget buat kita. Kenapa? Karena di games maupun di video itu banyak yang bajakan. Yang ratingnya itu dipasang seolah-olah itu rating untuk anak-anak. Padahal sebetulnya bukan gitu ya. Karena bajakan supaya mudah terjangkau dihapus lah, rating aslinya diganti gitu ya. Jadi dirubah. Nah, kita perlu tahu ya kode-kode rating ini seperti lihat di slide ini ya, ada yang easy gitu ya. Easy itu artinya early childhood, untuk anak-anak usia dini ya, itu aman banget gitu ya. Everyone, untuk semua umur. Ini biasanya film-film atau games-games yang biasa lah untuk keluarga gitu ya. Gambarnya yang di sampingnya ini. Kalau everyone seperti ini. Kalau 10 plus ya yang ini ya, untuk 10 tahun ke atas. Kalau T itu untuk remaja, teenager gitu ya. M, ini hati-hati ya, untuk yang sudah mature ya, 17 tahun ke atas. Apalagi yang AO ya, adult only ya, ini bahaya gitu ya. Betul. Itu warning tuh Bu ya. Untuk orang dewasa. Ada juga mungkin yang jarang kita ketahui yang RP. RP ini juga sebaiknya tidak dipilih. Jadi yang benar-benar aman itu ya cuma yang isi ini saja sebetulnya, atau Pak kalau mau ya ini nggak masalah sih. Tapi kalau ke bawah-bawahnya sih sebaiknya untuk anak usia dini tidak ya Bu. Karena, jadi hanya dua itu ya Bu ya, early childhood dan everyone ya, itu yang paling aman ya Bu. Ya betul, untuk anak-anak. Untuk anak-anak ini ya Bu ya. Baik, Bu, kita break sejenak ya Bu ya. Sebelum nanti saya bacakan pertanyaan di channel YouTube Universitas Terbuka TV. Kita break sejenak, nanti kita akan segera kembali. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Para mahasiswa baru Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, perkenalkan saya Bayu Oktara, alumnus S1 Ilmu Komunikasi UT tahun 2016. Saya dan seluruh sivitas akademika Universitas Terbuka mengucapkan selamat bergabung di Universitas Terbuka. UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang selalu mengedepankan inovasi di bidang pendidikan jarak jauh agar selalu sesuai dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, sehingga UT sering disebut juga sebagai Cyber University of Indonesia.
Sejak tahun 1984, UT telah hadir memberikan layanan pendidikan tinggi dengan sistem terbuka dan jarak jauh. Nah, agar studi Anda di UT dapat berjalan lancar dan bisa lulus tepat waktu, saya akan berbagi pengalaman bagaimana lulus tepat waktu dengan nilai memuaskan. Ayo kita simak bersama-sama. Mahasiswa baru UT peserta OSMB, sebagian dari Anda mungkin sudah bekerja, sebagian lagi mungkin juga belum bekerja dan hanya fokus kuliah. Kata kunci awal untuk sukses menembus studi di UT adalah mandiri dan disiplin dalam mengelola waktu. Teman-teman mahasiswa, bagi Anda yang padat aktivitasnya, UT sudah memberikan kemudahan sejak awal registrasi, yakni dengan melakukan registrasi secara online melalui sia.ut.ac.id. Setelah melakukan registrasi dan resmi menjadi mahasiswa UT, Anda perlu mempersiapkan diri untuk mengikuti perkuliahan di UT. Saya akan contohkan beberapa hal yang saya lakukan ketika saya kuliah di UT. Awalnya saya ragu bisa mengatur waktu antara kuliah dan bekerja karena aktivitas saya di dunia entertainment. Hal pertama yang saya lakukan setelah registrasi adalah membaca dan mempelajari katalog UT. Di dalam katalog ini tersedia semua informasi yang berkaitan dengan proses perkuliahan kita. Kemudian saya memastikan bahan ajar atau buku materi pokok yang saya terima adalah bahan ajar edisi terbaru sesuai kurikulum program studi di katalog. Langkah berikutnya saya juga berselancar di laman UT yaitu www.ut.ac.id. Beragam informasi tersedia juga di sini, termasuk berbagai materi pengayaan perkuliahan, juga bahan ajar digital yang tersedia di ruang baca virtual. Teman-teman mahasiswa baru UT, langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah mencermati kalender akademik. Bagi teman-teman yang mengambil sistem paket semester atau SIPAS non-tutorial tatap muka ataupun non-SIPAS, cermati jadwal tutorial online dimulai kapan. Pastikan pada saat registrasi mandiri melalui www.sia.ut.ac.id ataupun melalui sentra layanan UT, Anda telah meregistrasikan mata kuliah untuk mengikuti tutorial online. Selanjutnya, lakukan aktivasi dan mengisi form kesediaan mengikuti tutorial online sebelum batas waktu terakhir di laman elearning.ut.ac.id. Selama 8 minggu pelaksanaan tutorial online, teman-teman akan diberikan materi inisiasi setiap minggu, berdiskusi di forum diskusi, dan diberikan 3 tugas wajib. Bagi teman-teman yang mengikuti tutorial tatap muka ataupun tutorial webinar sebagai pengganti tutorial tatap muka, jangan sungkan bertanya kepada UPBJJ, Pokjar, atau sentra layanan UT tentang jadwal pelaksanaan tutorial tatap muka. Masih bersama UT Radio Open Education Station for All. Tentunya masih di topik parenting dalam penggunaan media elektronik ya. Dengan narasumber kita Ibu Mukti Amini atau yang disebut dengan Ibu Ning. Ya. Baik, Bu, saya mau izin sebentar membacakan yang sudah masuk di channel YouTube Universitas Terbuka TV. Ini ada Muhammad Purnomo, terima kasih sudah menyimak. Lalu juga ini ada Julio Rahardian, Bu. Ini ada pertanyaan, Bu, dari Julio Rahardian. Assalamualaikum, Bu. Apabila anak kita menonton adegan dewasa, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Lalu anak saya melihat TikTok dan menirukan adegan tidak pantas maupun perkataan yang buruk. Nah, ini gimana, Bu? Ya, memang TikToknya sekarang yang perlu kita waspadai ya, jangan sampai TikToknya itu di HP anak tersebut gitu ya. Memang mungkin pas lihat di kita. Nah, kalau kita tahu itu akunnya siapa, yang pertama kita lakukan tentu memblokir ya akun tersebut supaya tidak nongol lagi. Terus yang kedua tadi berbicara dari hati ke hati sama anak dengan tanpa nada menyalahkan, kan dia juga mungkin nggak sengaja lihat gitu ya, rasa kamu seperti apa, terus kalau menurut kamu bagus nggak seperti itu gitu ya, kamu rasanya gimana, deg-degan apa malu apa gimana. Kalau malu berarti masih pure ya, masih bagus gitu ya, artinya dia memang nggak pengen lihat sebetulnya. Nah, supaya nanti aman, dengan persetujuan anak lebih bagus nanti ibu tutup ya ini, supaya kamu nggak lihat ini lagi yang akun ini ya. Nanti kalau misalnya yang seperti itu lapor aja ke ibu. Biasanya kalau anak dikasih kepercayaan seperti itu, biasanya nanti dia juga akan tahu, Bu, itu ada yang gini-gini, aku nggak mau lihat. Biasanya cerita. Tapi kalau lihat
iya, terlanjur disalahkan, besok-besok dia ngumpet-ngumpet gitu ya. Itu yang berbahaya. Tapi kalau seandainya anaknya susah, jangan dihapus Bu, jangan dihapus itu gimana tuh? Bukan repot juga Bu? Ya itu berarti butuh dialog yang lebih panjang. Kenapa sih kok anak kecil itu nggak boleh lihatnya seperti itu gitu, harus terus dialog gitu ya. Bahayanya buat otak mereka seperti apa. Nah tadi dengan contoh yang video tadi keranjingan main game seperti apa, atau orang-orang ayan itu kita bisa contoh itu ya, bisa sebagai contoh ini gara-gara ketagihan sampai ayan seperti ini, itu perlu kasih lihat ya anak-anak, jadi dia ternyata berbahaya, jadi nggak sekedar omdok gitu ya. Betul itu bisa sebagai contoh ya Bu ya, contoh real ya. Baik Ibu Ning, ini ada pertanyaan lagi Bu Ning. Ini dari Derin, hadir dan menyimak dari UPBJJ UT Kupang ya. Pertanyaannya, izin bertanya Bu, sekarang ini kan banyak orang tua yang membebaskan anak-anaknya bermain gadget tanpa memantau apa yang sedang ditonton anaknya. Lalu kira-kira bagaimana nih Bu tindakan kita sebagai orang ketiga yang perlu kita lakukan Bu? Ya, silakan. Memang kalau kita yang ngomong langsung kan siapa lu gitu ya, kadang-kadang nggak dianggap gitu ya. Mungkin ada baiknya kita memberikan tadi kayak misalnya artikel atau video atau apa yang memang ahlinya yang ngomong gitu, psikolog yang ngomong tentang bahayanya anak-anak itu banyak main games atau sudah kecanduan gadget atau sudah kecanduan internet, itu yang kita share ke ini loh ternyata sampai seperti ini. Atau biasanya video-video kasus yang kayak tadi itu biasanya lebih menyentuh orang tua, wah sampai kayak gitu kan kasihan banget gitu. Nah biasanya dari yang seperti itu orang tua kemudian timbul rasa kalau gitu aku juga harus aware sama anakku sendiri gitu ya. Tapi kalau dengan banyak ceramah memang biasanya sudah menutup diri gitu ya. Makanya kita perlu share yang orang lain bikin aja gitu ya. Nah kalau sudah sampai kemudian aware, nah baru kita kasih tuh trik-triknya seperti apa. Oh ini ada kok itu website yang khusus bahas tentang ini, yang parenting untuk elektronik. Dikasih websitenya, kamu baca-baca aja deh. Itu biasanya kita bisa mulai masuk ke sana. Gitu. Baik Bu Ning, ini sudah kita bacakan semua, pertanyaan sudah dijawab ya dari tadi Derin, semoga puas atas jawabannya, dan juga terima kasih dari Julio Harahardian ya, tadi sudah terjawab juga, terima kasih. Lalu Bu, saat ini Bu kita udah sesi terakhir Bu, mungkin Ibu bisa memberikan semacam closing statement nih Bu ya, tentang pelibatan orang tua dalam penggunaan media elektronik pada anak ini Bu, dan sekaligus Bu mengingatkan tipsnya Bu, tipsnya yang jitunya nih Bu seperti apa Bu? Mungkin banyak orang tua yang juga masih bingung nih Bu kepada anaknya, silakan Bu. Jadi mahasiswa PG PAUD semuanya, Anda sebagai guru, maka Anda juga punya kewajiban untuk melibatkan orang tua dalam masalah pendampingan media elektronik ini. Ya kita sama-sama lah ya, saling mengingatkan. Nah, peran guru di sini tentu adalah menjalin kerjasama dengan orang tua sebaik-baiknya, ya menerima laporan dari orang tua jika ada kasus misalnya ada anak yang terpapar dengan games atau ketagihan games, atau misalnya terpapar dengan pornografi, itu kita menjadi diharapkan menjadi konsultan yang bisa memberikan jalan keluar ya bagi orang tua yang punya masalah seperti itu. Nah, bagi orang tua, seluruh orang tua yang memiliki anak usia dini, kita harapkan kita sama-sama aware ya, meskipun kondisi setelah pandemi ini terutama rasanya kita tidak mungkin untuk terlepas dari internet dan gadget gitu ya. Tetapi bagaimanapun kita juga tetap harus bijak ya bersama guru, bagaimana supaya pembelajaran yang sifatnya blended nanti, kalau sekarang mungkin masih banyak yang daring, blended berarti nanti akan ada luring dengan daring, tetap bisa fokus kepada aspek-aspek positif dari seluruh media elektronik itu ya. Dan kita mencoba meminimalisir efek-efek negatif dengan berbagai tips yang tadi. Yang pertama jelas komunikasi ya. Komunikasi dengan siapa? Komunikasi orang tua dengan anak, komunikasi guru dengan orang tua, komunikasi antara anak itu juga sangat berpengaruh terhadap semua ini ya, supaya anak-anak tidak ketagihan terhadap berbagai media elektronik yang berbahaya gitu ya. Yang kedua tadi melek teknologi. Jadi guru maupun orang tua jangan sampai kalah urusan teknologi, harus mau belajar lagi. Kita memang dipaksa untuk terus belajar kan. Kita semuanya adalah pembelajar sepanjang hayat ya Pak Dedi ya. Jadi harus melek teknologi supaya nanti kita juga bisa mendampingi anak dengan benar dalam penggunaan media elektronik ini. Yang jelas jangan kalah dengan anak ya soal teknologinya itu tadi Bu ya. Baik, terima kasih Ibu Dr. Mukti Amini MPD sudah memberikan tutorial radio hari ini Bu. Terima kasih sudah hadir juga. Dosen dan Ketua Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini pada jurusan Pendidikan Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Terima kasih Ibu. Sama-sama Pak Dedi. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga buat rekan-rekan mahasiswa, selamat belajar pastinya dan sukses pastinya ya. Baik, kita akan lanjut kembali nanti dengan saya. Jangan kemana-mana, saya akan segera
kembali ya.